Kembali lagi di Wedding Hemat. Kali ini kita berbeda ya daripada biasanya. Biasanya itu saya membahas tentang eh, rekomendasi ataupun review aula gedung pernikahan ataupun review produk tentang pernikahan, paketan pernikahannya. Kali ini saya coba akan berbincang sedikit tentang Intimate Wedding. Sebenarnya poin ini lagi ngetren ya selama pandemi corona tentang intimate wedding. Apa sih intimate wedding? Apakah intimate wedding itu merupakan solusi pada saat ini ya, pada saat pandemi corona? Oke, saya akan jelaskan poinnya, tapi saya tidak akan menjawab apakah itu merupakan solusi utama pada saat pandemi ataupun eh cara untuk menghemat secara tak langsung ya, secara tak langsung menghemat pengeluaran. Dan yang pastinya intimate wedding itu merupakan apakah solusi atau tidak. Oke, jangan di skip videonya dan tonton. Saya akan coba uraikan secara sepengetahuan saya ya tentang di dunia perweddingan ataupun di dunia pernikahan. Setelah saya lihat artikel di Mbah Google, Intimate Wedding ya. Intimate Wedding sebenarnya kalau kita artiin secara langsung itu merupakan pernikahan jauh lebih intim ya. Intinya sebenarnya Intimate Wedding itu lebih dibulatkan atau lebih disederhanakan dengan kesederhanaan wedding kalau menurut saya ya. Yang pasti Intimate Wedding itu rata-rata undangannya itu antara tamu yang datang ya mulai dari 100 sampai 200 orang. Jadi orang yang datang itu tidak banyak, hanya keluarga saja ataupun orang-orang dekat ya yang ada di lingkaran pengantin tersebut. Tren-tren intimate wedding ini pada saat pandemi corona loh baru ada, ataupun vendor-vendor yang biasanya memulai paket pernikahannya itu mulai dari 500 orang. Biasanya sebelum pandemi corona, start paket pernikahan itu rata-rata mulai dari 500 orang sampai 1000 ataupun bahkan ada yang 2000 orang ya. Saat pandemi corona ini, intimate wedding itu start itu mulai ada yang mulai dari 100 atau 200 sampai 300. Dan intimate wedding itu rata-rata pastinya harga lebih hemat daripada harga paket yang 500 orang. Oke, saya akan coba rinci intimate wedding yang sering saya review di video-video sebelumnya ya. Intimate wedding yang saya review itu mulai dari 200 sampai 300 ya. Ataupun kalau yang 400 kayak nggak ada, tapi ada 500 itu kembali ke paket yang normal. Intimate wedding itu poin-poinnya itu nggak banyak, nggak seperti poin-poin paket yang biasa. Karena kalau saya rinci, kita coba per poin dulu. Untuk buffetnya itu pasti dapat 200, antara kisaran 200 ataupun 300. Untuk gubukannya itu rata-rata ya intimate wedding itu 2 atau 3 gubukan, masing-masing 100 porsi. Dan untuk poin rias busana ya, ini yang terpenting nih di intimate wedding ini, poin rias busananya nggak banyak. Karena poin yang terpenting dari intimate wedding itu adalah poin di pengantin, poin orang tua, dan terima tamu. Kalau yang biasanya, kalau yang bukan intimate wedding, pastinya ada pengantin, orang tua, terima tamu, dan among-among ataupun keluarga ya. Untuk intimate wedding itu untuk among tamu dan keluarga itu tidak ada, dihilangkan. Dan yang ada ya pastinya ada pengantin, orang tua, dan terima tamu hanya 2 orang. Dan selanjutnya untuk dekorasi ya. Untuk dekorasi intimate wedding itu sebenarnya lebih sederhana daripada paket yang normal. Kenapa? Karena harganya itu dikompres agar lebih murah, otomatis dampaknya itu dekorasi ya. Dekorasinya nggak sepul paket yang normal 500 orang ya. Dan kita coba lagi untuk intimate wedding itu harganya itu lebih murah, itu poin rias busananya tidak full, poin dekorasinya pun tidak full karena untuk menyederhanakan harga paketnya. Dan selanjutnya itu intimate wedding itu ada pun beberapa vendor yang jual dia tidak yang memasukkan poin musik. Kenapa? Poin musik itu tidak semua venue ataupun gedung
bisa memberikan izin ya. Ada beberapa venue ataupun gedung pernikahan dia melarang untuk musik ataupun live musik ya, organ tunggal, akustik atau band untuk pada saat pandemi corona ini. Dan apalagi ya, kalau untuk intimate wedding pastinya poinnya itu makanan mulai dari 200, gubukan mulai dari 2, dan rias busana tadi saya jelaskan, tetapi tetap dapat foto ya, foto video tetap dapat, sama apalagi tuh, dekorasinya lebih sederhana dari paket normal. Dan intimate wedding itu harganya itu belum termasuk PPN. Kenapa? Seperti saya bilang, intimate, kalau kalian mau pilih konsep intimate wedding, usahakan cari venue-nya itu ataupun gedungnya itu yang PPN makanannya itu nggak besar-besar sekali. Tujuannya apa? Kalau kita pilih venue ataupun gedung yang ada hitungan PPN-nya sekian-sekian, karena untuk PPN-nya itu bakal dikalkulasi lagi plus harga. Oke, saya coba sederhanakan. Contohnya kita ngambil venue A. Venue A, karena setiap gedung itu punya yang namanya hitungan PPN. Contohnya venue A sewa gedungnya 5 juta. Dan ada hitungan PPN, cas makanan sekian-sekian, mulai dari 15%. Dan ada hitungan cas dan lain. Dan seperti saya bilang tadi, carilah gedung yang hitungan PPN-nya nggak banyak agar intimate wedding itu terlaksana. Konsep yang pertama, tujuan intimate wedding adalah kesederhanaan dan untuk menghemat budget. Dan cari gedung yang range harga gedung itu rata-rata sekarang sih gedung-gedung yang 8 juta, sebelumnya sewanya 8 juta, pada saat pandemi corona ini pasti pada diskon-diskonan loh. Ada dia dari 5 juta, dari 8 juta jadi 5 juta. Ada yang dari 10 juta jadi 8 juta. Dan untuk gedung-gedungnya saya pernah review sebelumnya. Dan konsep intimate wedding itu sebenarnya apakah jawaban untuk pada saat pandemi corona ini? Jawabannya itu adalah tergantung ke pengantin langsung. Apakah dengan konsep 200 ataupun 300 ingin tetap terlaksana oleh pengantin, tergantung undangan pengantin. Sebenarnya kalau menurut saya sih selama pandemi corona ini memang sih disarankan untuk yang 200 ataupun 300. Tujuannya apa? Karena range ataupun tingkat kedatangan tamu itu jarang yang datang 500 pada saat pandemi corona ini. Bisa aja sih yang ambil paket yang normal 500, tapi usahakan juga bikin undangannya 2 sesi. Tujuannya biar tidak terjadi kepadatan tamu ya. Yang pasti saat pandemi ini kita harus benar-benar menjaga agar untuk menghindari benar-benar kerumunan itu ya. Boleh 500 asalkan jamnya disesikan 2 sesi atau tamu undangannya 2 sesi atau bahkan 3 sesi ya. Untuk 200-300 disarankan juga di undangan, walaupun acara di gedung cuma 2 jam, buat undangannya disesikan, atau tamu pertama datang jam 11 sampai jam 12, tamu yang sesi 2 datang dari jam 12 sampai jam 1 gitu. Kalau lebih seperti itu. Apakah intimate wedding, saya ulang lagi, apakah intimate wedding itu solusi buat saat pandemi? Itu tergantung ke caping langsung. Intinya intimate wedding lebih kesederhanaan, menu lebih dikit, gubukan lebih dikit, dekorasi lebih sederhana, rias busana juga lebih sedikit karena nggak full, yang dapat hanya sedikit. Dan poin-poin lainnya itu ya kurang lebih seperti itu sih. Apakah konsep kesederhanaan itu mau di acaranya? Karena ada juga sih pengantin dia mau intimate wedding tapi dia untuk dekorasinya pengen tetap full, otomatis pasti ada biaya incas lagi yang akan ditambahkan, jadinya konsepnya nggak jadi intimate gitu. Jadi konsepnya nggak cocok untuk intimate karena otomatisnya ada pembangkakan biaya harga lagi. Oke, sekian, cukup paham kah? Oke, intimate wedding itu apakah solusi pada saat pandemi? Poin itu tergantung kepada pengantin ataupun capingnya langsung. Tapi saran saya untuk saat pandemi ini usahakan ambil yang range paketnya itu 200 atau 300. Karena udah hampir
1 tahun saat pandemi ataupun mulai acara itu udah hampir beberapa bulan. Range ataupun tingkat kedatangan tamu itu mulai dari 200 sampai 300 kok. Adapun sampai 500 ataupun 600 itu acaranya pasti seharian. Yang pastinya kalau seharian itu ada pembengkakan biaya lagi di vendornya karena ada incas tambahan jamnya. Intinya intimate wedding itu tergantung kepada pengantin langsung. Kalau benar-benar pengen sederhana berarti kerucutkan pengeluaran, biaya lain bisa disimpan untuk kebutuhan lain. Oke. Sekian, terima kasih telah menonton. Itu keterangan menurut saya tentang intimate wedding ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan coba review kembali untuk gedung-gedung dan review tentang pernikahan, paket pernikahan kembali. Oh ya, kasih saran ya, mau apa yang saya review lagi tentang seputar dunia pernikahan ya. Semoga memotivasi saya untuk bikin materi-materi tentang dunia pernikahan lagi. Di kolom komentar mau yang saya bahas tentang apa ya. Oke, see you, goodbye.